Hey, lovely tribe, apa kabar? Ternyata Nia hadir lagi di sini dan kali ini adalah pick a card reading, pilih kartu lagi. Ini adalah khusus untuk kamu yang sedang mempertanyakan path yang kamu jalani sekarang, rencana yang sedang kamu buat saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, apakah ini sudah sesuai dengan harapan kamu atau tidak? So, ini adalah tentang rencanamu versus rencana semesta atau rencana dari Tuhan. Skenario dari Tuhan apakah sesuai atau tidak dengan rencanamu tentang bagaimana kamu dapat melihat kehidupanmu saat ini. Kemudian barangkali ini menjadi jawaban dari pertanyaan kamu. Kalaupun tidak, apa alasannya dan kenapa? Sesuatu yang barangkali belum kamu lihat, oke? Seperti biasa, untuk yang baru, selamat datang di Teratenia. Aku harus menjelaskan untuk yang baru, kamu bisa memilih di antara ketiga kartu ini. Ini kartu 1, ini kartu 2, dan ini kartu 3, oke? Kamu boleh pilih 1, boleh pilih 2, bahkan ketiganya bisa jadi kamu terhubung dengan ketiga kartu ini. Dapatkan ketenangan itu, kau bisa tarik nafas, kemudian hembuskan, fokus pada udara yang keluar dan masuk dari dalam hidung. Ke dalam hidung dan keluar hidung, oke? Kemudian dapatkan ketenangan berpikir, mana di antara ketiga kartu ini yang intuisimu pilih, oke? Tidak perlu terburu-buru, ambil waktu untuk dirimu, konsentrasi tanpa merasa terbebani. Beberapa kamu bisa pejamkan mata, kamu akan melihat di manakah atau manakah di antara pile ini yang terlihat di pikiran kamu atau di mata ketiga kamu, mata batin kamu. Tapi untuk beberapa yang lain, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan ketiganya bisa terhubung, artinya energi kamu terbagi dalam ketiga pile ini. Karena ini general reading, aku menarik energi dari banyak sekali orang yang menonton ini. So, 100% resonate tidak akan, ya. Tapi bahwa 80-90% atau kurang dari itu tapi terbagi ke dalam 3 pile ini bisa mungkin terjadi dalam pick a card kali ini. Sebelumnya aku akan minta maaf jika ada suara di luar sana yang sengaja aku biarkan masuk ke dalam reading kali ini, khusus reading kali ini untuk aku mendengarkan apa-apa saja yang menjadi sinyal atau tanda melalui noise yang ada di luar, dan semoga itu tidak mengganggumu ketika mendengarkan reading kali ini, oke? Ini untuk grup 1, grup 2, grup 3. Dan kita akan bertemu di timestamp. Aku cantumkan di description box dan di kolom komentar. Oke, aku pin komentar untuk timestamp yang sudah aku tulis. Pel 1, pel 2, pel 3. Kita bertemu di sana. Hai, pel 1. Ini adalah tumpukan kartu yang kamu pilih. Let's see. Rencanamu versus rencana semesta, apakah selaras atau justru tidak sesuai dengan yang diharapkan? No, aku merasa tidak ada istilah tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena yang terjadi adalah sebetulnya bahwa semua ada alasannya, semua untuk yang terbaik, dan semua dipersembahkan untukmu, oke? Kau mendapatkan Seraph of 963 Hertz, oke? Ini tentang healing, ya. Aku merasa ini tentang healing. Ini tentang bagaimana kamu terhubung dengan dirimu, bagaimana kamu mengerjakan pekerjaan rumah dalam dirimu. So, aku merasa bahwa pile 1, ada sesuatu yang kamu pertanyakan. Aku tidak merasa bahwa segala yang kamu inginkan, yang kamu rencanakan seperti tidak terwujud, ya. Beberapa justru aku merasa terwujud, bahkan dalam proses healing ini. Tapi beberapa justru aku merasa seperti belum termanifestasi, karena ada passion atau ada kesabaran yang diuji di situ, karena proses healing itu membutuhkan waktu, right? Dan kamu perlu bekerja dengan dirimu sendiri. Ini adalah inner work, ya. Jadi pekerjaan yang kamu lakukan dengan dirimu atas apa yang menjadi sisi hitam dan putihmu, kamu bisa memaksimalkan ini. Tapi aku juga merasa bahwa self healing yang perlu kamu lakukan ini, ya. Salah satu yang penting adalah ketidakseimbangan atau ketidaknyamanan, di mana kamu perlu bekerja dengan pertukaran energi. Ada yang salah tentang pertukaran energi, pel 1, oke? Sesuatu yang salah itu adalah ketika aku merasa bahwa kamu tidak benar-benar seimbang dengan energi yang kamu ambil dari kehidupan dan energi yang kamu berikan kepada kehidupan, oke? Izinkan aku menjelaskan ini, pel 1, ya. Ini penting sekali untukmu.
Tidak semua orang mengetahui ini, PL1, bahwa salah satu yang sering kali menjadi penyebab diri kita ya dalam kehidupan ini menjadi tidak nyaman, atau ada hal-hal yang ada aja gitu, kayaknya sesuatu yang terjadi kemudian membuat kamu bilang, ih ada aja, apalagi sih ini, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat semacam itu aku mendengarnya. Dan ini terkait dengan energi di dalam kehidupan kamu yang gak seimbang. Kemudian ketika aku menyampaikan ini, ada di antara kamu yang kurang seimbang apalagi sih kak, aku tuh udah berusaha untuk seimbang, tapi kan ya emosional itu naik turun, ups and down. Oke, ini bukan tentang itu, ini spesifik tentang bahwa dalam kehidupan ini, oke, kamu perlu menyeimbangkan antara energi yang kamu ambil, energi yang kamu ambil dari kehidupan dengan energi yang kamu berikan untuk kehidupan. So, PL1, semakin banyak kamu mengambil sesuatu dari kehidupan, maka rumusnya adalah semakin kamu butuh banyak juga untuk ngasih sesuatu kepada kehidupan. Oke, sampai di sini semoga jelas ya, bahwa ini bukan hanya tentang kamu yang berusaha menyeimbangkan dirimu, tapi ini juga tentang kamu yang tahu ilmu pertukaran energi. Kamu harus mengetahui ini. Kalau ada keinginan dari kamu hanya terus mengambil energi, menikmati apa yang diberikan oleh kehidupan ini, maka kamu pun harus bersiap untuk membayarnya dengan rasa yang tidak nyaman. Karena ketika kamu tidak nyaman, ketika kamu menyampaikan bahwa, aduh apalagi sih ini, kok ada-ada aja sih, oke, what's next gitu. Ada pertanyaan itu, ya kan? Sesungguhnya ketidaknyamanan itu adalah momen di mana kamu mengeluarkan energi kamu, tapi dengan cara dipaksa oleh semesta. Karena apa? Karena yang nggak seimbang itu tadi. Karena kamu memilih untuk nggak memberikan energi secara sukarela, ya. Karena seharusnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, keseimbangan itu harus ada. Sehingga istilahnya adalah seperti penyeimbangan paksa dari kehidupan ini diberlakukan untukmu karena apa yang kamu dapatkan tidak seimbang dengan apa yang kamu berikan kepada kehidupan, my dear. Contoh gampangnya adalah seperti ini, ya. Ini menjadi salah satu cara bagi kamu untuk self-healing. Karena beberapa di antara kamu yang memanifestasi. Beberapa, aku tidak merasa bahwa apa yang kamu rencanakan tidak selalu bertolak belakang dengan rencana semesta. Beberapa kamu mendapatkan kesuksesan itu, kamu berhasil dalam fase itu atau bidang itu. Tapi beberapa yang lain seperti spesifik, apakah percintaan, apakah finansial, apakah karir, ini seperti masih ada yang ingin kamu capai, tapi kok kayaknya mau ke sana nih kok belum dapat ya gitu. Kayaknya mau ke sana nih kok masih banyak hambatannya di depan. Apa yang salah? Aku udah healing selama ini. Apa yang belum aku kerjakan? Ini yang belum kamu kerjakan, PL1. Jadi, untuk memudahkan ilustrasinya atau analoginya begini. Jika kamu mendapatkan X, maka kamu juga harus memberi pertukaran nilai X kepada kehidupan. Tapi karena ini kita berbicara tentang energi, dan semua hal di alam semesta ini terbuat dari energi. Jadi, mau apapun bentuk pertukarannya, sah-sah saja. Tidak harus selalu misalnya materi ya, atau sesuatu yang diberikan itu adalah 3. Kemudian bukan berarti bahwa kamu harus memberi spesifik seperti apa yang diberikan oleh 3 ini. Yang terpenting adalah kamu mengembalikan 3 juga secara vibrasi, ya. Misalnya, kamu menerima sesuatu yang membuat kamu happy di level 5, kamu harus mengembalikannya dan membuat ada pertukaran energi itu di mana kamu membuat seseorang atau membuat sesuatu, sebuah kebaikan dalam kehidupan ini yang nilainya juga 5. Nah, ketahuilah itu. Harusnya saldonya plus ya, surplus. Jadi, kalau surplus, maka kamu punya tabungan banyak untuk menggapai kesuksesan. Istilahnya itu adalah kendaraan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu rencanakan, apa yang ingin kamu gapai. Persoalannya adalah kadang-kadang masih minus, kadang-kadang masih lebih banyak menerimanya daripada memberi kepada kehidupan. Jadi misalnya kamu diberi sesuatu oleh seseorang, katakan. Dalam pikiran kamu merasa harus membalas kebaikan itu. Kamu harus membalas
atau memberi sebuah pertukaran. Entah itu bentuknya, misalnya kamu diberi barang, tapi tidak selalu kamu harus mengembalikan dalam bentuk barang. Artinya adalah kamu mengembalikan kepada kehidupan ini kebaikan dan kebahagiaan yang kamu terima dari seseorang di sini. Yang artinya kamu memberinya lagi kepada kehidupan, entah dengan uang kepada mereka yang membutuhkan atau kepada spesifik orang yang memberi kamu kebahagiaan ini, entah dalam bentuk pikiran, entah dalam bentuk kebaikan-kebaikan kecil, entah dalam bentuk tenaga atau hal lainnya, apapun itu. Tapi kamu tahu bahwa ketika kamu mendapatkan kebahagiaan itu, kamu secara refleks sudah tahu bahwa I'm happy, so aku ingin membagi kebahagiaan ini. Biasanya kita mengistilahkannya membagi kebahagiaan ini. Sejujurnya, actually ini tuh kayak amplifier. Jadi ini tuh penguat manifestasi, terutama untuk healing kamu. Keberhasilan healing sangat tergantung dengan ini. Kamu sangat butuh itu, ya. Pertukaran energi menjadi kebanyakan manusia menjadi sering minus karena banyak orang lebih suka mengambil sesuatu dari kehidupan tanpa memberi lagi kepada kehidupan. Lebih banyak ingin bahagia tanpa peduli apakah dirinya memberikan kebahagiaan atau tidak kepada kehidupan. Pada kehidupan ini luas ya, bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, bisa kepada semesta atau alam. That's energy. Keseimbangan semua bermula dari situ, ya. Kalau sudah seperti itu, energi hidup kamu otomatis lebih seimbang. Bahkan, jika kamu membiasakan itu, maka seperti akan berlebih saldonya. Setiap kali kamu bahagia, ingat bahwa kamu juga perlu membuat orang lain bahagia. Yang di sekitar kamu deh deket-deket aja. Atau setidaknya jika ada hewan atau jika ada tumbuhan, kamu suka merawat tumbuhan, maka lakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena kamu merasa gini, Oke, Tuhan sudah memberi aku kebahagiaan, maka aku mau memberikan. Aku ingin ada pertukaran energi, aku harus membahagiakan sesuatu. Aku harus memberi sesuatu, memberi energi yang positif kepada kehidupan ini. Dalam hal apa? Banyak hal bisa kamu lakukan, my dear. Oke, itu yang belum kamu lakukan. Sesuatu yang spesifik, tapi aku merasa jika tidak diingatkan, seperti kamu nggak tahu teori ini, ya. Kamu taunya ya kalau misalnya sama halnya ya, seperti sedekah, oke? Kalau kita mendapatkan uang, maka kamu berpikir bahwa sedekah itu adalah bagian dari sebuah kewajiban. Actually, kewajiban itu sebetulnya lebih kepada bahwa kamu yang membutuhkannya, oke? Kamu yang membutuhkan itu. Jadi, dampak terbesar dari berbuat baik sesungguhnya adalah kepada dirimu sendiri. Jadi bukan kepada orang yang kamu tolong. Mungkin iya, ya secara langsung bahwa ketika kamu membantu dia terbantu, tapi sesungguhnya ketika kamu memberi bantuan kepada orang lain, orang yang paling sangat kamu tolong, orang yang paling sangat mendapatkan efek positif dari kebaikan yang kamu lakukan itu adalah dirimu sendiri, my dear. Growth, oke? Ini adalah momen dimana kamu harus tumbuh. Sebagian pencapaian yang sudah kamu dapatkan dalam hidup ini, aku yakin bahwa dalam kehidupan ini kamu pernah bahagia, bukan selalu sedih terus. Jadi jangan ingat-ingat sedihnya doang, ingat juga waktu bahagianya. Tapi ketika kamu sedih, ketahuilah bahwa itu bukan semesta yang sedang melawan kamu, bukan semesta yang sedang tidak berpihak padamu, bukan kehidupan yang sedang berlaku curang padamu. Tidak ada seperti itu. Ini adalah proses pertumbuhan jiwa kamu, karena kamu harus belajar. Kamu harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu tidak apa-apa karena itu bagian dari proses. Tapi ketahuilah bahwa kamu nggak bisa salah terus, oke? Karena kamu dalam pertumbuhan jiwa atau seiring pertumbuhan jiwamu, kamu belajar banyak hal tentang apa arti kebijaksanaan. Disitulah jiwamu tumbuh. Kebijaksanaan itu hanya akan terjadi jika sudah ada sebuah momen yang akan kamu ingat, ya, sebuah momen besar dalam kehidupan kamu, dan biasanya itu terjadi dan akan sangat diingat ketika misalnya kamu terjatuh, ya, sehingga kamu ingat sakitnya, kemudian kamu mengambil pelajarannya. Kalau dikasih bahagia-bahagia terus tanpa ada ya sedikit bumbu bahwa ada akibat dari sebab keteledoran kamu, kemudian kamu selalu ditolong nih sama semesta. Misalnya kamu mau jatuh, kamu ditolong sama semesta. Iya, kamu gak akan belajar, karena hukum alamnya bekerja seperti itu. Jadi seandainya kamu gagal dalam kehidupan, atau seperti rencana kamu, kok kayaknya bertolak belakang sama rencana semesta ya, itu bagian dari pertumbuhan jiwamu, my dear. Oke?
the unexpected. Beberapa dari kamu mengalami sebuah kejadian yang sangat di luar dugaan, ya. Aku merasa kamu sangat-sangat merencanakan ini dengan matang. Mungkin lebih matang dari apapun juga selama atau sepanjang kehidupanmu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu persiapkan, apa yang terjadi. Ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak terduga itu terjadi sebagai bagian dari jalan kehidupan, terjadi sebagai bagian dari semesta ini, ya, menunjukkan kamu kepada tempat di mana kamu seharusnya berada. Tapi ketahuilah, untuk beberapa, ya, spesifik 1 atau 2 orang, akan ada sesuatu yang mengejutkan yang datang dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu tidak merasa bahwa kamu mengupayakan sekeras itu, karena kamu telah berproses begitu lama. Kamu telah sabar begitu lama, kamu telah menjalani proses healing begitu lama, dan kamu akan mendapatkan ini, sesuatu yang tak terduga ini. Dan ini adalah cahaya, jadi aku bisa merasakan itu kebahagiaan, itu sesuatu yang membuat kamu merasa, finally, gitu. Akhirnya ya, gitu, aku dapetin ini, akhirnya, thanks God, gitu. Sesuatu yang bisa membuat kamu bicara, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, gitu. Tapi itu adalah hasil dari apa yang kamu upayakan, hasil dari ikhtiar, hasil dari usaha-usaha yang sudah kamu lakukan. Tapi karena itu berlangsung dalam waktu lama, kemudian kamu bisa menikmati setiap detik yang terjadi dalam kehidupan kamu, maka ini memang dipersiapkan untukmu. So, untuk beberapa, ya, seperti aku merasa bahwa ini tidak lama lagi. Oh my goodness, ya, sesuatu tentang 7, oke. Secara spiritual bahkan, beberapa mengalami proses awakening. Mungkin terasa tidak mengenakan di awal, tapi ketahuilah bahwa dalam proses itu kamu akan dibimbing, kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan lebih mengerti bahwa sejujurnya uang, popularitas, karir, seseorang dalam kehidupan kita, itu akan hadir seiring berjalannya dengan pertumbuhan spiritual kita. Ya, sesuatu yang memang benar-benar harus ada dalam kehidupan kita. Semua terasa lebih menyenangkan, lebih seimbang. Secara finansial, karir, percintaan, ya, relationship, dan banyak hal lagi setelah kamu mengalami sebuah proses awakening. Karena masa sulitnya sudah kamu lalui, ya. Look at that. Aku berbicara tentang passion dan kamu dapatkan passion. Ya, aku tahu bahwa kamu sudah menantikan ini begitu lama. Change, oke? Perubahan yang terjadi dalam kehidupanmu ini adalah sebagai bagian jawaban dari semesta. Karena sesungguhnya apa yang kamu rencanakan dan apa yang semesta rencanakan untukmu, aku merasa bahwa ada keselarasan di situ. Ketika ya kamu belajar tentang arti pertukaran energi yang aku sampaikan di awal tadi, kamu betul-betul bekerja dengan proses healing itu, kamu betul-betul merasakan momentum demi momentum setiap detik dalam kehidupan kamu dan menikmati itu sebagai bagian dari hadiah kehidupan. Kamu masih ada saat ini untuk bernafas, itu tuh kamu bisa merasakan kebahagiaannya. Jadi kamu nggak gampang ngeluh dengan apa yang terjadi. Kalaupun kamu tahu, kamu sekarang sedang sedih, kamu sekarang sedang khawatir banyak, kamu tahu bahwa di depan sana kamu akan bahagia. Tinggal bagaimana kamu memproses dirimu untuk ke sana. Apakah kamu memilih terus berada dalam kekhawatiran ini, atau kamu memilih untuk berdamai dengan kehidupan, oke? Kemudian menikmati setiap hal dalam kehidupanmu. Power. Kamu memunculkan healing. Kamu memunculkan healing energy, kekuatan itu yang datang dari dalam dirimu, oke? Dan full moon itu penting dalam kehidupanmu. Kamu bisa memanifestasi banyak kekuatan dari dalam dirimu, oke? Ketika full moon tiba, ya, mengerjakan sesuatu yang merupakan inner work, ya, yang merupakan pekerjaan rumahmu. Ini sangat penting bagimu. Secara spiritual terutama, apa yang mesti kamu pelajari dalam kehidupan ini? Kamu sangat spiritual sekali, Pal 1, oke? Untuk beberapa, aku tahu bahwa kamu banyak takut dengan kemungkinan buruk di depan. Kamu banyak mengkhawatirkan masa depan, ya. Ketahuilah bahwa kamu harus hidup, ya, untuk hari ini, detik ini. Jadi, beberapa seperti kamu terlalu lama hidup di masa lalu. Beberapa seperti terlalu lama hidup di masa depan. Jadi, kamu nggak benar-benar ada untuk
hadir untuk hidupmu saat ini, ya. Mengkhawatirkan atau tidak bisa melupakan masa lalu sebagian dari grup ini. Beberapa seperti setiap hari pikirannya adalah khawatir tentang masa depan. Jadi nggak benar-benar ada untuk hari ini. Oke? Itu tidak akan membawa kamu kemana-mana, ya. Perhatikan. Kamu yang energinya masih terjebak di belakang, di masa lalu tentang sesuatu, atau justru kamu yang terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang ada di depan, ketahuilah ini. Membayangkan sesuatu tentang kehidupan kamu di masa depan, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk ya, tentang sesuatu yang ada di depan yang kadang membuat kamu stres, membuat kamu takut, deg-degan, padahal itu belum tentu kejadian. Oke? Sebuah analogi ya. Seandainya kamu bertemu dengan seorang anak kecil, dan anak kecil ini kamu nggak kenal. Kemudian tiba-tiba datang, kemudian nyubit kamu. Otomatis kamu shock dong. Paling nggak refleksnya adalah kamu teriak, kamu rasa kesakitan, kaget itu kan bikin tambah sakit sebetulnya. Bahkan kamu bisa marah gitu misalnya. Tapi lain halnya kalau seandainya kamu udah tahu, kamu udah kenal anak kecil ini. Misalnya anak kecil ini, kamu udah tahu nih, terbiasa nih, udah lihat anak kecil ini beberapa kali. Ini pasti kalau gue ketemu sama anak kecil ini, pasti dia cubit gue gitu. Pasti dia cubit aku nih. Ya udahlah, kamu siap-siap aja ketemu anak kecil ini, kalian papasan lagi, kemudian yaudah kamu kasih aja tangan kamu, nih kalau mau cubit gitu. Pun tetap dicubit sama anak kecil itu, karena memang anak kecil kan usil ya, dan iseng banget apalagi cuma disuruh nyubit. Pun disuruh nyubit, kemungkinannya dua, dia tetap nyubit, oke? Dia tetap nyubit, dan tahu nggak apa yang kamu rasain? Pasti rasa sakitnya nggak akan sama dengan rasa sakit ketika kamu dicubit, ketika kamu belum kenal anak ini. Ya, karena nggak ada rasa kaget, bahkan kamu kayak rela-rela aja dicubit gitu. Kemungkinan kedua adalah dia malah nggak jadi nyubit kamu, karena kamu udah tahu mau dicubit. Oke? Dan kalau kamu sudah kenal dengan apa yang kamu takutin, terus kamu ngajak sebagian dari diri kamu untuk berdamai, dan siap-siap untuk menerima kemungkinan buruk itu, oke? Maka kamu akan jauh lebih tenang pas waktunya tiba, ya. Karena kamu udah banyak belajar, kamu udah mengamati, kamu udah observe. Yang pasti, kamu lebih mempersiapkan diri, oke? Bahwa seringkali kalau kamu sudah berdamai dengan segala kemungkinan entah yang baik, entah yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kamu, malah kemungkinan yang buruk itu nggak kejadian. Tapi bukan mengkhawatirkan, oke? Kamu berdamai bahwa ya oke, namanya sesuatu yang nggak sesuai harapan di depan sana ya pasti akan ada gitu. Dan itu adalah momen dimana aku memang harus belajar saat itu. Sehingga kalaupun momen itu tiba, ya, itu bukan kamu yang attracting the moment, kamu bukan menarik momen itu tiba karena kamu mengkhawatirkan itu. Tapi bahkan ketika momen itu tiba dan sebagai bagian dari belajar, kamu sadar-sadar aja. Ya udah nggak apa-apa. Emang kehidupan kan seperti ini. Emang akan selalu ada ups and down-nya. Emang akan selalu ada momen bahagia dan belajarnya. Bukan bahagia dan gagalnya ya. Bahagia dan belajarnya. Jadi ya, that's fine. Nggak apa-apa. Karena vibrasi rasa kamu waktu itu udah berubah. Bukan lagi vibrasi ketakutan, tapi jadinya vibrasinya vibrasi ketenangan. Ya. Dan kamu juga punya gratitude here. Bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Selain akan membawa ketenangan dalam kehidupan kamu, ini juga akan membuat apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu persiapkan bisa benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Vibrasi kamu apa sekarang, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi sadarlah penuh dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan, oke? Trust. Bukan hanya percaya pada prosesnya, tapi kamu juga harus yakin kepada Tuhan. Kamu tidak bisa mewujudkan sesuatu dalam keraguan. Ya. Jadi, kamu berdoa siang dan malam untuk sesuatu terjadi. Tapi ketika momen-momen krusial dalam kehidupan kamu, kamu tiba-tiba meragukan itu. Ya. Kamu bisa nggak ya, beneran nggak ya? Jadi setelah berdoa, setelah selesai dalam ritual berdoa itu, tiba-tiba kamu kembali ke dunia 3 dimensi ini, kemudian kamu merasa kayak, bisa nggak sih? Kok kayaknya nggak bisa ya? Kok kayaknya susah ya? Aku tuh pantas gak sih dapetin itu, dan lain sebagainya. Ketahuilah ya, kamu gak punya pilihan. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu gak punya pilihan selain yakin bahwa keinginanmu itu akan terwujud. Oke? Yakin ya,
bukan terobsesi, tapi yakin. Yakin artinya ketika kamu meyakini itu, kamu berproses dengan tenang. Karena kamu tahu bahwa kamu punya kekuatannya, kamu punya sumbernya untuk mewujudkan itu. Dan kamu fokus setiap harinya untuk mewujudkannya. Bukan fokus mengkhawatirkannya, karena kamu taking action. Karena kamu melakukan sesuatu. Biasanya orang-orang yang khawatir nih, orang-orang yang nggak melakukan sesuatu apapun untuk yang direncanakan di masa depan. Ya sehingga belum ada gambarannya, sehingga semakin keraguannya muncul semakin besar. Karena first step aja belum dilakukan. Gimana mau berhasil? Kan belum kelihatan apa-apanya. Jadi kalau memang rencanamu, ya, ini sebagian besar selaras dengan rencana semesta. Tapi dalam prosesnya kamu harus tahu, ya, bahwa kamu harus lebih bijaksana dengan setiap apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu. Apa ya? Kamu menghabiskan waktu untuk apa? Release, oke? Menggenggam seseorang di masa lalu atau rasa sakit hati, ini tidak akan benar-benar membawamu pada ketenangan dan kedamaian. Ketahuilah itu, ya. Stop cerita hal-hal yang menyakitkan tentang masa lalu kepada orang baru, ya. Orang barunya belum tentu memahami kamu atau bisa ngasih sesuatu yang kamu butuhkan, tapi kamu udah recall lagi, kamu udah mengingat lagi, narik energi itu lagi. Maka hindari untuk menceritakan sesuatu yang kamu memang ingin move on dari kehidupan itu. Banyak orang sudah menjalani proses healing, tapi seperti jika kamu memiliki perasaan sakit hati terhadap orang tua di masa lalu, kemudian kebanyakan ya, kalau ada masalah dengan seandainya kamu maskulin, kamu punya, gini deh. Jika ada permasalahan dengan orang tua misalnya, sejak kecil kekecewaan itu muncul, biasanya akan jadi strugglingnya adalah ketika menemukan pasangan, ya, yang justru punya kualitas jadi mirip dengan apa yang tidak kamu sukai dari orang tuamu. Oke? Itu adalah apa yang kamu manifestasi dalam kehidupanmu, my dear. Sehingga penting untuk rilis ini, betul-betul meng-cut off, betul-betul memutus, ya, betul-betul memaafkan, berdamai dengan setiap situasinya. Jadi kamu tidak membiarkan dirimu berlarut-larut ada dalam energi itu. Oke? Pel 1, ini yang aku punya untukmu, sangat spesifik sekali. My goodness. Kamu punya 32 dan 23 di sini. So, ini berarti tentang 5, ya. Ada sesuatu tentang 5, sesuatu tentang 9, dan tentang 7. Itu yang aku dapatkan. Spirituality, change, bersiaplah untuk perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke, seimbangkan spiritualitas, kemudian emosional, dan juga intelektualitas yang kamu punya, karena kamu akan memanifestasi ini. Dan kekuatan kamu itu kekuatan di spiritual, aku merasa. Jadi maksimalkan itu, ya. Pertumbuhanmu secara spiritual sudah cukup bagus sampai fase ini. Tapi ketahuilah bahwa kejadian-kejadian tak terduga dalam kehidupanmu. Oke? Karena kamu adalah orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan, ya, ada energi itu di sini. Tapi kamu juga seorang manifestor yang luar biasa. Kamu akan bagus dengan proyek-proyek kamu, dengan bisnis, dengan pekerjaanmu. Beberapa seperti kamu akan menemukan seseorang dalam kehidupanmu dan itu adalah momen tak terduga. Tapi itu adalah hasil dari kamu yang sudah menikmati hidup ini. Oke, Pel 1. So, ini yang aku punya untukmu. Terima kasih sudah bergabung. Oke, take care, stay healthy. Love you. Hai, Pel 2. Ini adalah kartu yang kamu pilih, Pel 2. Look at that. Beta of Spirit Wolf. Oke. Pel 2, kamu yang mempertanyakan tentang apakah rencanamu ini sesuai dengan rencana semesta, ya. Di mana rencanamu saat ini jika dilihat dari kacamata semesta, dari rencana semesta. Jadi aku merasa bahwa Pel 2, kamu sudah mengerjakan 50% dari bagian kamu untuk menyelaraskan rencanamu dengan rencana semesta. Tapi ada satu hal, jika di Pel 1 beberapa tentang healing, oke, pekerjaan rumahnya ini tentang healing. Aku merasa di Pel 2 ini beberapa pekerjaan rumah kamu adalah tentang intuition. So, Wolf di sini, Beta of Spirit Wolf. Wolf adalah spirit yang sangat lekat dengan intuition. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan dengan
dengan luar biasa akan membimbing kamu, maka kamu perlu lebih banyak terhubung dengan itu, ya. Banyak dari kamu tidak menjalani path kamu atau tidak menjalani pekerjaan apapun itu yang benar-benar passion kamu. Atau beberapa, kamu menjalani passion kamu, tapi kemudian kamu di tengah jalan meragukan karena seperti belum menghasilkan, mungkin secara finansial, kemudian kamu diremehkan oleh orang-orang karena kamu seperti dulu pernah ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, kemudian hasilnya belum kamu tuai sekarang. Jadi kamu mempertanyakan ini. Oke, PEL 2. Salah satu pekerjaan rumahmu adalah tentang intuition. Tapi aku juga merasa bukan intuisi kamu yang tidak kuat, tapi banyak hal dalam kehidupan kamu yang membuat kamu seringkali tidak bisa terhubung dengan intuisimu. Keresahan, kekhawatiran, kekacauan, jadi banyak stres, banyak depresi. Kamu banyak fokus pada hal-hal yang jadi kamu justru menarik sesuatu yang negatif dalam kehidupan kamu. Padahal kamu tuh sudah sangat mengupayakan untuk positif. Jadi apa nih yang salah? Kenapa aku menarik orang-orang yang vibrasinya kayak begini gitu? Dan kamu mempertanyakan, emang vibrasiku kayak gini ya? Kok bisa aku akhirnya narik orang-orang yang kamu menyebutnya punya energi negatif, tapi ada aja dalam kehidupan kamu? Tolong dibedakan ketika kamu berpapasan dengan seseorang yang punya energi negatif dalam kehidupan ini. Tidak selalu bahwa kamu artinya negatif juga. Tapi lihat analoginya. Kita ini akan dipertemukan dengan orang yang sevibrasi. Iya, ya. Sesimpel misalnya, ya. Kita ada di sini sekarang. Kamu adalah orang-orang yang sangat tahu, ya, sangat peduli tentang law of attraction, hukum energi semesta. Kita ini yang ada di sini, ya, kamu, aku, gitu, orang-orang yang sangat peduli tentang pertumbuhan spiritual. That's why kita berkumpul di sini, right? Dan kenapa kita disebut sebagai keluarga jiwa? Karena kita punya vibrasi yang sama. Kita punya vibrasi, kita percaya pada keajaiban dan kebaikan, seperti yang aku tuliskan di deskripsi channelku. Dan aku meyakini bahwa orang-orang yang ada di sini, kalian semua keluarga jiwaku, adalah orang-orang yang percaya pada keajaiban dan kebaikan. Pada sesuatu yang mungkin tidak terlihat, pada sesuatu yang buat orang-orang aneh gitu. Untuk orang-orang yang selalu yang nyata itu adalah yang bisa dibuktikan secara empiris, secara sains. Sementara kita melihat tidak selalu seperti itu. Meskipun ya beberapa di antara kamu adalah orang yang kerja dalam lingkungan beberapa dokter, beberapa adalah pengajar, beberapa adalah orang yang berkecimpung dalam dunia seni, dan masih banyak lagi, broadcasting dan lain sebagainya. Jadi bermacam-macam background ini tidak membuat kita terpecah, karena kita punya satu vibrasi, kita bervibrasi pada satu objek yang sama, yaitu kita percaya bahwa pertumbuhan spiritualitas ini akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Itu pemahaman yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Dan hal lainnya, misal orang yang hobi main game, mereka akan banyak kumpul dengan orang yang hobi main game. Orang yang hobi naik motor, ya, mereka akan berkumpul dengan orang yang hobi naik motor dan sebagainya. Hukum energinya seperti itu. Vibrasi itu adalah getaran gelombang elektromagnetik yang terpancar dari pikiran bawah sadar setiap manusia, termasuk kamu dan aku, oke? Yang jadi persoalan bukan cuma yang sevibrasi dalam hal baik, karena sevibrasi dalam hal kurang baik pun sama, bakalan ketemu juga. Itulah kenapa banyak banget orang-orang yang punya trauma tertentu, vibrasinya justru akan membuat dia bertemu dengan orang-orang atau kejadian yang bikin traumanya ke-trigger berulang kali. Perhatikan polanya, ya. Jadi beberapa di antara kamu tahu bahwa kok kayaknya ketemu sama orang kayak gini lagi. Kenapa ya? Itu jalan hidup, takdir, atau apa ya? Yang aku baca di sini, mungkin beberapa bisa itu merupakan jalan kehidupan atau entahlah ya. Kalau kita berbicara tentang jodoh, maka aku yakin bahwa jodoh itu kuasa Tuhan. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang sekedar mampir dalam hidup kita sebagai karmik, kemudian kita ketemu karmik lagi, sejujurnya ada sesuatu di belakang sana.
ada sesuatu di pikiran bawah sadar sana yang belum dibongkar, belum selesai, belum sembuh. Dan kamu harus sadar, kamu harus peduli dengan ini. Banyak banget teman-teman yang atau saudara jiwaku yang cerita bahwa dia menyimpan kejahatan, menyimpan trauma-trauma tentang kejahatan orang-orang di sekelilingnya dari circle yang paling kecil sekalipun. Ada beberapa yang ayahnya, sesuatu yang dilakukan yang tidak cukup baik, tidak cukup terpuji oleh ayahnya. Kemudian seperti dalam kehidupan ini dia malah justru bertemu dengan orang-orang yang punya karakter atau sifat mirip dengan ayahnya itu. Lalu ada lagi orang yang suka dealing ya sama orang yang berbicaranya sepertinya nyelkit gitu, berbicaranya menyakitkan hati ya. Itu adalah setelah aku dalami, mereka biasanya punya suaraku mulai tidak stabil ya. Ini tentang seseorang yang biasanya susah mengekspresikan diri, aku mengambil energi itu. Ini biasanya adalah mereka yang ketika kecil sering mendapatkan kata-kata kasar dari orang-orang sekelilingnya. Dan mungkin dalam pikiran sadar kamu tidak mengingat itu. Tadi di pikiran bawah sadar jelas betul bahwa itu ada. Sehingga satu hal, apapun yang kamu temui, entah itu orang atau kejadian, seringkali awalnya dari sesuatu yang pernah masuk ke pikiran bawah sadar kamu. Semua berawal dari situ. Jika apa yang ada dalam pikiran bawah sadarmu itu membuat kamu bertemu atau menemukan orang-orang yang bervibrasi baik dengan kamu, ya that's fine. Artinya bagus lah gitu. Kamu perlu bersyukur. Tapi jika sebaliknya, kamu justru ketemu dengan hal-hal yang bikin kamu gak berdaya, maka sepertinya ini sudah saatnya bagi kamu untuk mulai menyadari apa yang benar-benar ada di bawah sadarmu. Agar kamu tahu bahwa ada yang harus diberesin. Agar apa? Agar kamu lebih mudah lagi untuk ketemu sama orang-orang yang bervibrasi baik. Itu yang kamu mau. Dan kamu ingin bertemu dengan orang-orang ini. So, this is about beginnings. Ini tentang sebuah awal. New moon. Bahwa kamu pada akhirnya akan menjalani sebuah kehidupan, mengawali hal baru. Untuk beberapa di antara kamu akan mendapatkan ini ya. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu rencanakan, ini selaras dengan apa yang direncanakan semesta, karena kamu sudah belajar banyak tentang apa yang aku jelaskan sebelumnya. Ini tentang bagaimana kamu mengawali kehidupan kamu. Bukan hanya tentang orang-orangnya yang berbeda, tapi ini juga tentang energinya yang sudah berbeda. Karena kamu sudah banyak bekerja dengan apa yang ada di pikiran bawah sadarmu. Sehingga vibrasi itu ya menarik orang-orang yang baik, menarik orang-orang atau situasi-situasi yang menyenangkan dalam kehidupan kamu. Dan dari situ ketika kamu tahu bahwa sudah saatnya bagi kamu untuk menyembuhkan dan menghentikan pola yang tidak mengenakan ini, karena terus-menerus seperti kamu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kamu, maka kemudian kamu mulai menyadari bahwa ada yang salah di pikiran bawah sadar kamu. Menerima. Beberapa di antara kamu yang memilih grup ini, kamu tidak benar-benar menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kamu sebagai bagian dari kamu yang harus belajar, ya. Karena beberapa sedikit keras kepala untuk menyadari bahwa dirinya juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti salah. Karena keputusan yang bijak itu membuat kamu mungkin kehilangan peluang, mungkin kehilangan sesuatu, tapi kamu tahu bahwa di situ kamu belajar. Di situ kamu bersiap untuk sebuah awal yang baru. Dan kamu harus menerima dirimu sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Karena berharap kamu beberapa seperti berharap menemukan seseorang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Tapi coba tanya sama dirimu, apakah kamu sendiri sudah menerima
kelebihan dan kekuranganmu. Karena jika benar kamu sudah menerima, artinya adalah kamu memahami setiap hal yang kamu lakukan dalam kehidupanmu, setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu, ini sebagai bagian dari dirimu yang berproses untuk menjadi bijaksana. Dan artinya tidak ada luka lagi, karena kamu menerima semuanya, oke? Look at that, abundance. Apa yang aku sampaikan, ya? Finansial, kemudian karir, bahkan beberapa seperti kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kamu dikelilingi oleh hewan, kamu bertumbuh secara spiritual, kamu terhubung dengan alam, kamu banyak sekali melakukan sesuatu untuk alam. Itu sebagai salah satu cara bagi kamu untuk memberi kepada kehidupan, dan ya, kamu dilindungi oleh angels, kamu dilindungi oleh malaikat, ya. 11. Dan kamu yang sudah mempertanyakan apakah aku ada di path yang benar, the answer atau jawabannya adalah yes you are. Oke? Kamu ada di path yang benar. Ini sebuah konfirmasi. 3 dan 8, 11. Beberapa seperti kamu akan menemukan sosok yang merupakan soulmate kamu. New beginnings di sini ada tentang soulmate. New beginnings di sini ada tentang kamu lebih terhubung dengan intuisimu, tapi ini tentang sebuah gerbang, ya, di mana kamu mendapatkan masa depan yang cerah, ya. Jadi kamu masuk ke dalam portal, ya, portal transisi dari kegelapan menuju kecerahan. This is beautiful. Kamu akan mendapatkan kestabilan, keseimbangan itu, ya. Keseimbangan dalam hal energi, keseimbangan dalam hal material, spiritual, oke? Ya, balance. Aku berbicara tentang keseimbangan, kemudian kamu dapatkan balance di sini. Ya, banyak sekali angka 1 di sini. So, balance spirituality. Menyeimbangkan spiritual itu akan membuat kamu mendapatkan keseimbangan material, ya. Jadi, bisakah menjadi tolak ukur kalau seandainya kita secara finansial, secara materi belum stabil? Itu artinya ada yang salah dengan spiritual kita. Ada yang salah dengan kedamaian dan ketenangan. To be honest, ukurannya nggak bisa selalu materi, ya. Karena ada orang yang tidak memanifestasi itu dalam kehidupannya, tapi dia punya spiritualitas tinggi karena dia tahu bahwa dia damai, dia tenang dengan itu. Oke? Tapi ada juga orang yang memanifestasi itu karena meyakini bahwa keberhasilan hidupnya adalah dengan misi jiwanya yang ingin menolong banyak orang, sehingga dia perlu tools, dia perlu alat, dan dia merasa bahwa uang adalah salah satu alat untuk bisa menolong banyak orang atau membuat dia terhubung dengan lebih banyak orang yang ingin ditolong, ya. Attraction, ini yang aku sampaikan, oke? Ya, kita berbicara tentang vibrasi, tentang apa yang kita tarik dalam kehidupan kita. Maka jadilah diri kamu yang sadar betul dengan pikiran bawah sadar kamu, oke? Jadilah diri kamu yang mencintai dirimu sendiri, ya. Ini adalah gampangnya gini. Apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaannya, jika kamu pernah jatuh di sebuah tempat, kemudian suatu saat kamu melewati tempat itu lagi. Biasanya kan jadinya jalannya lebih hati-hati karena aku pernah jatuh di situ. Bener kan? Harusnya seperti itu, biar nggak jatuh lagi. Jadi kalau ada sebuah tempat, kamu tahu di situ pernah ada lubang, kamu pernah jatuh, artinya ada trauma di sana. Kamu mengingat itu, kemudian kamu ketika lewat situ kamu lebih hati-hati lagi. Karena kalau kamu nggak hati-hati, kamu akan jatuh kedua kalinya. Itu adalah salah satu hal yang bisa kamu pakai untuk mencintai diri sendiri. Begini, mengalami jatuh dan sakit secara emosi, itu pasti ada pemicunya. Jika kamu benar-benar mencintai dirimu, oke, my dear, maka kamu perlu berani untuk memberi yang terbaik buat diri kamu. Termasuk berani melindungi diri kamu dari hal-hal yang bisa memicu jatuh lagi secara emosi. Oke? Kamu tidak akan membiarkan itu. Karena sudah tahu kalau jatuh itu nggak nyaman. Jadi kenapa masih suka menjatuhkan diri? Kenapa masih suka membiarkan dirimu jatuh? Jika kamu tahu bahwa dengan flashback ke belakang, ke seseorang, itu membuat kamu sedih, kenapa kamu masih suka
membiarkan diri kamu flashback ke belakang sana, dan membiarkan diri kamu sedih kesekian kalinya. Kenapa? Sebetulnya seperti kamu menikmati kekecewaan itu. Kalau stalking seseorang, itu membuat kenangannya ya, yang nggak kesampaian, berputar ulang terus di pikiran kamu, kemudian muncul kemarahan, muncul kecemburuan. Kenapa itu masih rutin kamu lakukan? Kenapa disiplin banget kamu disuruh stalking? Kalau disuruh mengingat-ingat sesuatu yang seharusnya nggak kamu ingat. Ingatlah, apa yang ada di depan sana, yang kamu tarik adalah vibrasimu. Jadi kalau kamu membiarkan diri kamu bervibrasi marah, cemburu, kemudian khawatir, cemas, maka kamu sejujurnya tahu apa yang kamu tarik dalam kehidupan kamu. Tapi enggak, karena kamu udah sadar bahwa harus ada yang berubah di situ. Harus ada yang stabil. Oke, seseorang harus menstabilkan emosinya dengan cara dia sadar betul dengan apa yang dia lakukan. Kebanyakan stalking, kebanyakan mendengarkan cibiran orang. Kan kamu tahu kalau jadi kamu kepo, tapi kamu kepo sama orang yang ngomongin kamu. Penting banget gak sih? Menurutku gak penting ya. Kepo dengan kontennya orang. Dia ngomongin apa sih? Ngomongin aku apa sih? Kan kamu tahu kalau diomongin itu pasti yang diomongin adalah negatifnya gitu. Kenapa kamu harus cari tahu itu? Mending kamu cari tahu dari orang-orang yang memiliki pandangan positif tentang kamu. Itu hanya akan membuat kamu fokus pada orang-orang yang mencibir kamu, hanya akan membuat kamu lebih insecure lagi. Dan kenapa harus menikmati rasa insecure itu? Jika kamu tahu bahwa itu hanya akan membawa kamu pada keraguan, kemudian emosi ya. Jadi kamu jatuh secara emosi, my dear. 4 dan 4. Wow. Angels number-nya kebanyakan adalah 4, oke? 2 dan 9, 11 lagi, kamu betul-betul dilindungi hunger, ya. Kamu harus tahu bahwa jika kamu lapar, oke, kamu boleh lapar, tapi kamu nggak boleh jadi rakus. Makan secukupnya, ya. Kalaupun kamu sedang merasa bahwa kamu butuh untuk nggak baik-baik saja, kamu butuh menyadari bahwa aku lagi nggak baik-baik aja nih, that's fine. Tapi jangan dikasih makan terus egonya untuk larut dalam kesedihan dan kemarahannya atau dalam depresi kekalutannya, ya. Bahwa kadang-kadang jiwamu itu bisa lapar dan haus, lapar dengan siraman-siraman yang bersifat positif, motivasi, doa, sesuatu yang bisa membuat kamu tenang dan bisa membuat kamu merasa bahwa kamu ini damai dengan kehidupanmu. Apapun yang terjadi saat ini, nanti, dan di belakang sana. Peace, my dear. Kedamaian itu harus kamu dapatkan sekarang, ya. Dan satu lagi, wisdom, pelajarannya. Ya, 2, 2, 4. Angka 4 itu signifikan untukmu, tapi angka 2 juga. Beberapa di antara kamu yang memilih grup ini, kamu banyak, beberapa ya, mungkin untuk 1 atau 2 orang, beberapa yang lain seperti, ini masalah karir, cita-cita, impian, kehidupan, dalam perspektif yang umum. Tapi untuk beberapa orang ini spesifik seperti ada sesuatu tentang relationship, ya, bahwa mungkin kamu dealing dengan twin flame person, mungkin kamu dealing dengan soulmate atau bahkan karmik dalam kehidupan kamu. Tapi ada banyak angka 1 dan 4 di sini stabil, tapi ada angka 2 juga yang aku merasa bahwa kamu harus bekerja dengan itu. Begini, yang perlu aku sampaikan untuk beberapa yang sedang dalam twin flame journey, oke? Tidak perlu membunuh your twin flame, artinya membunuh dalam tanda kutip, oke? Artinya tidak perlu membuat dia mati dalam kehidupan kamu. Dia akan selalu ada. Dan semakin kamu merasa kamu ke-trigger untuk membunuh emosimu kepada twin flame, perasaanmu kepada your twin flame person, semakin kamu sebetulnya menarik dirimu dalam ketidaknyamanan. Oke? Twin flame adalah sebuah perjalanan spiritual. Oke? Twin flame, aku merasa bahwa ending dari twin flame bukan tentang persatuannya. Jauh dari itu, jauh lebih bijaksana dari itu, jauh lebih tinggi daripada itu tujuannya. Jadi nggak cuma semata-mata bersatu dalam pernikahan, kemudian loving each other, no. Karena twin flame adalah tentang pengembangan diri. Seberapa dia menjalani path-nya dengan pengembangan dirinya dan seberapa kamu dalam path-mu, dalam pengembangan dirimu.
Dan kalian harus belajar sendiri-sendiri, oke? Kalaupun kalian pernah bersama, kemudian justru kalian merasa kecewa satu sama lain, maka ketahuilah bahwa itu bagian dari proses belajar. Tapi bahwa ini jangan sampai membuat kehidupan kamu dalam bidang yang lain berantakan, gitu loh. Yang aku rasakan begitu, karena sebagian besar seperti kamu terforsir untuk mikirin yang twin flame person dan membuat kamu stres. Why this? Why? Terlalu banyak kata kenapa, dan lain sebagainya. Dan kamu tidak bisa menyelamatkan yang twin flame person. To be honest, jangan keras kepala tentang itu, oke? Karena satu-satunya cara adalah agar ya twin flame connection dalam kehidupan sekarang tidak sia-sia adalah kamu bekerja dengan dirimu sendiri. Pengembangan dirimu, spiritual awaken, dia juga dalam spiritual awaken-nya, maka biarkan dia berproses dengan itu tanpa perlu merasa kamu perlu ikut campur banyak dalam kehidupannya. Tapi kamu akan selalu ke-trigger untuk merasa kamu tuh perlu untuk ikut campur dalam urusan twin flame person kamu. Tapi sesungguhnya kamu tidak memerlukan itu. Pel 2, thank you untuk energinya, luar biasa. Ini yang harus kamu kerjakan, ya. Karena keselarasan itu, seperti yang aku sampaikan, kamu on the way, ya. Kamu dalam perjalanan menuju apa yang menjadi impian kamu. Pekerjaan rumahnya adalah ini. Semoga ini bermanfaat untukmu. Semoga ini benar-benar resonate dengan kehidupan kamu. Kalau nggak resonate, maka kamu perlu melihat PEL 1 atau PEL 3. Tapi aku merasa bahwa PEL 2 ini kamu banyak dalam relationship. Tapi coba kamu cari 222, oke? Angel's number. Kemudian 444, oke? Something about stability. Kamu harus segera mengukuhkan pondasi kehidupan kamu secara finance, karir, dalam hal apapun, kedamaian, ya. Kalaupun kamu sedang menjalani kehidupan kayak lagi so-so gitu-gitu aja, tapi dapatkan kedamaian dan ketenangan itu. Dan satu itu yang aku dapatkan. Angels dan spirit guide bersama dengan kamu yang paling spesifik atau energinya kuat dalam reading untuk PEL 2 ini. Thank you guys. Take care ya, jaga kesehatan. I'll see you in the next video. I love you. Hai PEL 3, hello. Ini adalah kartu yang kamu pilih, PEL 3. So, here we go. Oke, best of 174 Hz. Oke. Ini vibrasi energi gelombang yang sangat terhubung dengan energi ilahi. Oke. Third eye. Oke, sesuatu tentang mata batin, sesuatu tentang spiritual gift, aku mendengarnya, oke. Dan satu hal yang kamu pertanyakan, di mana rencana kamu versus rencana semesta? Maka dari ketiga PEL ini, aku merasa bahwa PEL 3 yang harus kamu kerjakan jika kamu ingin rencana kamu sejalan dengan rencana semesta, ini adalah bagaimana kamu mengelola emosi-emosi negatif dalam dirimu. Oke? Let's see. Emosi negatif itu seringkali memblokage dirimu dari kamu terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi atau your higher self. Ini tentang kamu yang seperti tidak benar-benar mengetahui kekuatan kamu. Kamu tidak benar-benar mengetahui kelebihan kamu. Seberapa kamu bisa mencapai sesuatu dengan luar biasa. Karena blockage-nya banyak. Jadi kamu memblokage dirimu dengan emosi-emosi negatif. Kamu menjebak dirimu, tepatnya, ya. Kenapa kemudian ada istilah menjebak diri sendiri sih, Kak? Kan ya enggak juga, gitu. Ya, karena sesungguhnya apapun yang kita rasakan, kita pikirkan, semua itu kita rasakan, kita pikirkan atas izin kita. Jadi, untuk kamu yang tidak sependapat ketika aku menyampaikan, kok seolah-olah kita menyakiti diri kita sendiri? Ya, bagaimana tidak? Karena sesungguhnya kita bisa meng-create kebahagiaan kita sendiri dengan kondisi seperti apapun. Oke? Ada orang yang bisa mencapai kesuksesannya bahkan ketika dia tidak memiliki fisik yang lengkap, oke? Menjadi unik dengan versinya, ya, menjadi istimewa dengan versinya. Dan itu tidak membuat dia fokus pada apa yang tidak dia miliki, misalnya tidak memiliki tangan, misalnya tidak memiliki kaki, misalnya tidak memiliki penglihatan seperti kebanyakan manusia atau pendengaran atau bahkan suara.
Tapi banyak orang-orang ini, contohnya nggak cuma satu dua, banyak. Mereka bervibrasi positif dan mereka tidak terjebak dengan emosi negatif. Emosi negatif yang fokus pada apa yang tidak dimiliki. Jadi mengeluhkan kehidupan karena membatasi diri dengan yang tidak dimiliki. Padahal mereka punya excuse besar atau alasan yang besar loh kalau misalnya mereka nggak berhasil dengan kehidupan. Ya gimana mau berhasil, orang aku aja kayak gini. Bisa aja kan? Tapi kan enggak. Contoh-contoh yang kamu lihat, orang-orang inspiratif yang artinya begini, dia bisa mencapai sesuatu dengan apa yang dia punya. Oke? Pel 3. Surrender. Oke. 2 dan 6, 8. Tentang manifestasi. Bahwa banyak yang belum termanifestasi dalam kehidupan kamu. Ini karena kamu kurang menyerahkan pada semesta. Kak, kalau menyerahkan itu kan seolah-olah menyerah ya, bukan. Menyerahkan itu ketika kamu melakukan upaya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, kemudian kamu menyerahkan hasilnya kepada semesta. Tapi menyerahkan pun tuh ada ilmunya, ada rumusnya. Kamu nggak bisa menyerahkan, oke semesta, aku menyerahkan padamu, tanpa kamu melakukan apa-apa. Oke semesta, aku menyerahkan padamu. Kamu sudah melakukan apa-apa, tapi kemudian dikasih nggak ya nih sama Tuhan? Bisa nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kemudian, ditambah lagi emosi-emosi negatif yang aku sampaikan, menjebak kamu. Kalau kamu adalah orang yang masih sering terbawa perasaan, ya, mudah emosi, mudah tersulut emosinya, amarahnya, mudah teriak, jadi kamu orangnya reaktif. Ketika sakit hati, kamu akan langsung reaktif untuk menunjukkan kemarahanmu. Jadi begini, Pel 3, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang susah sekali untuk tenang ketika kamu sedang dalam emosi tinggi. Ya, jadi kalau aku bilang sebelumnya, switch energinya, kamu tuh kadang-kadang kayak bertanya, gimana sih cara nge-switchnya, gimana cara mengganti energinya? Oke, jadi begini. Karena emosi itu lebih berkuasa daripada pikiran dan logika kamu, itu terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi susah banget bagi kamu untuk berpikir dengan jernih. Karena salah satu cara untuk bisa berpikir dengan jernih itu adalah kamu mendapatkan ketenangan, oke? So, self-love di sini, ya. Ketika kamu mendeskripsikan bahwa aku sedang self-love, maka benarkah kamu self-love jika kamu belum bisa menenangkan dirimu ketika kamu sedang emosional, ketika ada sesuatu terjadi kemudian gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka sesungguhnya kamu gak lagi self-love. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa kamu menerapkan self-love, maka dapatkan ketenangan itu, even ada trigger-trigger di luar sana yang ini harusnya orang kayak gini, kalau digini ini marah loh. Kok kamu gak marah sih? Misalnya ada orang yang jadi harus ngomong seperti itu di depan kamu. Ketahuilah begini, buatlah sebuah jarak antara pikiranmu dengan emosimu, ya. Jadi jarak ini harus ada. Pindahkan emosimu ke tempat lain. Agar apa? Agar pikiran kamu tidak terlalu dikuasai oleh emosi kamu lagi. Cara mindahinya gimana, Kak? Paling gampang adalah dengan kamu menuliskan sesuatu. Ya, journaling itu yang biasa aku sampaikan. Sebetulnya bukan hanya tentang kamu seni menulis, bukan ya, yang aku sampaikan tadi. Emosi negatif, kesedihan, amarah, ketika kamu menuliskan itu, emosi negatif itu berpindah ke kertas, ya. Tidak lagi ada di badan dan pikiran kamu. Kalaupun nggak bisa sepenuhnya, tapi setidaknya ada pelampiasan itu. Jadi kamu tuangkan energinya ke dalam sebuah kertas. Jika sudah begitu, harapannya adalah pikiran kamu jadi lebih logis lagi, bahkan lebih bijak lagi. Jadi untuk mendapatkan ketenangan itu jauh lebih gampang. Karena apa? Karena setidaknya kamu sudah mencoba menuangkan apa yang kamu rasakan. Seperti yang aku sampaikan, menulis itu butuh mind body spirit, ya. Karena kalau enggak, itu enggak akan jadi tulisannya. Jika kertas-kertas itu sudah kamu tulis, kemudian ketika kamu sudah tenang, coba kamu baca lagi tulisan kamu itu, ya. Baca lagi tulisan atau unek-unek atau curhatan kamu yang sudah kamu tuliskan di kertas itu. Cara kamu melihat persoalan ini bisa berbeda dari sebelum unek-unek itu dipindah ke kertas.
dari sebelum masalah itu kamu pindahkan ke kertas. Dan kamu banyak bertanya tentang sesuatu, oke? Kamu nanya, kenapa sih kayak gini? Bener nggak sih aku milih ini? Aku ngapain lagi ya habis ini? Dan sebagainya. Lalu rasanya kamu harus nanya itu ke semua orang yang mungkin bisa jawab. Terlalu banyak nanya, apalagi ke orang lain, itu bisa menghilangkan koneksi kamu dengan dirimu sendiri. Maka jangan membuat kecerdasan batin kamu ini makin tumpul dengan terlalu sering bertanya atau menanyakan pendapat orang lain tentang apa yang benar dan tidak untuk kehidupanmu. Karena kamu itu harusnya bisa menangkap ya petunjuk-petunjuk dari Tuhan, petunjuk-petunjuk dari semesta tentang arah hidupmu, tentang bagaimana cita-cita dan doamu. Melalui apa? Melalui kecerdasan batin yang kamu punya. Jadi kamu semakin peka ketika kamu bertanya pada dirimu tentang apakah ini benar, apakah ini tidak. Kadang-kadang memilih pergi atau tinggal itu bukan dengan situasinya, tapi dengan energinya. Oke? Banyak orang ketika berbicara tentang memutuskan sesuatu, maka itu artinya dia tinggal di tempat yang sekarang atau dia benar-benar pergi secara fisik ya. Apa artinya pergi secara fisik jika energinya masih ketinggal, masih ketarik-tarik aja? Maka kamu diminta untuk lebih tahu tentang itu ya. Emosi-emosi negatif yang menjebak kamu atau masih terjebak di dalam tubuh kamu, ini harus kamu keluarkan dengan banyak cara sesungguhnya. Creation. You create your own amazing destiny, my dear. Okay? 8, 6. Okay? Karena kamu adalah orang yang suka merawat orang-orang sekelilingmu, kamu peduli, kamu sayang kepada mereka. Kamu juga orang yang sedang mempertanyakan bahwa kehidupan ini, tempat di mana kamu berada saat ini dengan ujian-ujiannya, ini sudahkah aku berada di tempat yang benar? Maka jawabannya adalah, ya, kamu berada di tempat yang benar. Karena ini bukan tentang seperti apa energinya, oke? Ini adalah tentang energimu. Ini bukan tentang orang lain, ini adalah tentang kamu, ya. Ketika kamu melihat orang lain kacau, artinya begini, ketika kamu melihat orang lain punya energi negatif, sesungguhnya pekerjaan rumahmu bukan kamu fokus pada energi orang itu. Coba kamu fokus pada energimu sendiri. Sudahkah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu dengan situasi saat ini? Oke? Kemungkinan-kemungkinan yang muncul, itu ada banyak ya. Ketika kamu membenahi energimu, menarik energi positif, bisa jadi orang-orang ini ya menjadi positif sekali dalam kehidupan kamu. Bukan kamu merubah mereka, bukan. Tapi karena kamu fokus pada kebahagiaanmu. Oke? Jadi, kamu menarik orang-orang yang juga fokus pada kebahagiaannya. Dan orang-orang ini juga menjadi orang-orang yang tiba-tiba kalian bervibrasi sama. Menjadi support system. Padahal yang sebelumnya seperti banyak pertikaian, banyak perdebatan, dan lain sebagainya. Tapi awalnya adalah kamu bekerja dengan dirimu sendiri. Oke? Karena jika kamu sudah memutuskan untuk pergi dari sebuah hubungan, untuk beberapa atau 1-2 orang saja, maka sesungguhnya cobalah cara ini dulu, oke? Cara dimana kamu bekerja dengan dirimu sendiri, fokus pada energimu. Apakah kamu sudah benar-benar positif, tenang, oke? Kemudian damai dengan dirimu. Jika sudah seperti itu, kemudian situasinya seperti tidak berubah, ya. Situasinya seperti tetap ya, intuisimu menginginkan kamu untuk pergi dari situ, just let it go. Tapi jika tidak, ya, kamu seperti melihat ada yang berubah. Kamu seperti melihat ada setitik sinar dan lain sebagainya. Semakin kamu positif dengan dirimu, semakin kamu lihat sinar itu terang ada di sekelilingmu. Orang-orang ini seperti bereaksi berbeda. Orang-orang ini seperti menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Maka itu artinya kamu berhasil mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan rumahmu, sehingga membuat orang lain juga mengerjakan pekerjaan rumahnya, ya. Kamu diminta untuk self-reflection, ya. Refleksikan diri kamu, lihat diri kamu, pencapaian kamu hingga saat ini. Banyak dari grup ini, sesuatu tentang 8, bukan hanya tentang infinity, tapi ini juga tentang, mungkin kamu melihat angels number 8, tapi ini juga tentang 8 signifikan denganmu, ya. Kamu seorang manifestor, jadi kamu orangnya fokus pada materi. Berbeda dengan grup 1 dan grup 2.
kamu banyak fokus dengan, kamu merasa bahwa uang itu penting. Uang adalah hal yang penting di dunia ini. Artinya kamu bisa melakukan banyak hal dengan uang. Kamu fokus mencari uang, kamu ingin kaya, kamu ingin sukses, kemudian kamu ingin berlimpah dalam hal uang dan sebagainya. Maka hal-hal tadi ya, itu akan terwujud. Kamu hanya perlu melakukan hal-hal tadi. Merefleksikan dirimu, kemudian dapatkan fokusmu lagi. Fokus pada energimu, bukan pada energi orang lain. Okay, look at that, here, ya. Dapatkan itu. Fokus untuk merubah energimu. Karena aku nggak yakin bahwa sebetulnya kamu sudah benar-benar menjadi jiwa yang tenang dan damai dengan kehidupanmu. Jika kamu sudah ada di fase di mana kamu bisa tenang dan damai apapun yang terjadi di sekelilingmu, maka disitulah kamu bisa memutuskan dengan benar, kamu bisa mendapatkan petunjuk yang sebenar-benarnya, menerima dan mencerna tanda-tanda dari semesta dan juga spirit guide. Oke? Jika masih dalam kekacauan berpikir, emosi negatif masih banyak, jangan memutuskan sesuatu, my dear. Perubahan, fokus pada energimu, merubah energi negatif menjadi energi positif. Blossoming, finally, 3 dan 3. Oke, 6, wow. Karena kamu adalah orang yang bertanggung jawab, kamu juga adalah orang yang tahu bahwa memberi kepada orang lain itu adalah salah satu cara bagi kamu untuk mendapatkan keberlimpahan itu. Jadi kamu nih sekarang lagi mekar-mekarnya ya, secara jiwa, secara spiritual. Kamu sedang tumbuh begitu indahnya. Kamu lebih terhubung dengan intuisimu, dengan bulan, dan kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi aku merasa bahwa kamu membawa energi keindahan itu. Oke, flower with flower. Ada sesuatu tentang kreativitas, kamu imajinatif ya, kamu komunikator yang baik, kamu beberapa sangat bagus ketika ngajarin orang lain, gak selalu harus kamu guru, tapi kamu adalah orang yang sangat, kamu tuh punya audience gitu, ya, entah dalam circle pertemanan, kamu jadi orang yang sering didengarkan nasihatnya, dan lain sebagainya, tapi kamu juga orang yang fokus ngejar uang. Ketakutan-ketakutan akan kegagalan dan lain sebagainya, hindari itu, oke? Kenali kemudian minimalkan ya. Jangan munculkan ini dan jangan membiarkan dia mendominasi kehidupan kamu. The path. 8 lagi. Wow. Oke. 8. Oke, I get it. 11 ya. Apa yang aku suka adalah ketika aku bahkan tidak sadar ya. Tapi kartu-kartu ini berbicara kepada jiwamu tentang apa yang harus kamu tahu. Kamu adalah seorang manifestor. Beberapa di antara kamu masih dalam pekerjaan yang menuntut rutinitas yang sangat membosankan ya. Jadi kamu berangkat kerja, kamu pulang, berangkat kerja, pulang, berangkat kerja, rumah kerja, kayak gitu terus. Waktu kamu habis untuk itu. Energi kamu tuh kebanyakan untuk itu. Ketika kamu pulang ke rumah, pikiran kamu masih ada di pekerjaan kamu. Ketika kamu bekerja, pikiran kamu masih ada di rumah. Jadi, aku merasa bahwa PL3 kamu harus tahu betul apa artinya hadir untuk saat ini, detik ini. Oke? Kamu nggak bisa nih ada dalam energi ini. Energi yang apa? Energi yang kamu tidak hadir untuk sebuah situasi, tempat di mana kamu berada sekarang. Kamu tidak boleh terlalu mengkhawatirkan masa depan, kamu tidak boleh terlalu lama menggenggam masa lalu. Kamu hadir untuk tempat di mana kamu berada. Kalau kamu sedang di kantor, maka fokuslah, bawa pikiran dan hatimu di kantor. Jangan ketinggalan di rumah. Sebaliknya juga sama. Ketika di rumah, ya, bawa hati dan pikiran kamu untuk ada di rumah itu. Jangan sampai ya pikiran kamu dan hati kamu ketinggalan di kantor. Begitu juga ketika kamu bersama dengan seseorang. Angka 8 signifikan, angels number 8, 11, dan 6 juga 3. Oke? Sesuatu tentang itu, my dear PL3, aku berharap yang terbaik untukmu. Emosi-emosi negatif jangan biarkan itu tetap ada dalam tubuhmu, karena kamu butuh energi positif itu. Kamu butuh untuk fokus pada apa yang ingin kamu ciptakan dalam dirimu. Kamu adalah kreatornya, jadi kamu harus fokus dengan itu. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Terima kasih untuk energi yang indah ini. So,
Nggak sabar untuk bisa ketemu di pick a card selanjutnya. Aku berharap agar segera selaras, oke? Apa yang kamu rencanakan versus yang semesta rencanakan untukmu. Ada dalam satu line yang sama, bertemu di satu titik yang sama, kemudian terwujud semua apa yang kamu inginkan. Take care, my dear. Stay healthy. I'll see you on the next video. I love you. See you.